Ini hasil komponen-komponen yang kita kerjakan. Ini warna nikel ya? Nikel. Ini urutan proses kita pakai sistem trolley. Ini habis berapa juta Pak ini untuk bentuk tembaga segini? Nah ini orang sepeda diminta di plating. Halo semua, ketemu di channel saya kembali, Syam dan Arta. Di video kali ini saya akan mengunjungi perusahaan yang bergerak di bidang plating, atau lebih tepatnya perusahaan pelapisan logam. Di video kali ini saya akan ditemani oleh narasumber bernama Pak Neki Indra. Terus terang beliau adalah mentor saya di dunia industri, baik itu metalurgi dan pelapisan logam. Seperti apa perusahaannya? Mari kita saksikan. Oke, sekarang saya dengan Pak Neki Indra. Beliau selaku pimpinan dari PT Mega Andalan Elektroplating. Disingkat MAEP. Disingkat bagaimana? MAEP. MAEP. EP. Oh, itu sebelumnya ini saya senang sekali karena beliau ini salah satu mentor saya yang terbaik di Jogja. Saya terima kasih ini sama beliau diberi kesempatan untuk meliput tentang perusahaan beliau ini. Ini sejarah Mega Andalan ini tahun berapa ya Pak dibikin? Ya, kami berdiri kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Ya, Mega Andalan Elektroplating ya. Ini berdiri ya. Kami jadi mitra dengan Mega Andalan Kalasan, yang bergerak di bidang hospital equipment. Ya. Dan hospital. Dan kita adalah sebagai mitra harus mensupport produk mereka. Oh, itu berarti Mega Andalan ini, Mega Andalan Elektroplating ini salah satu anak perusahaan dari Mega Andalan Kalasan. Oh, Kalasan. Oh, dan Mega Andalan itu berdiri karena untuk melayani hospital, alat-alat hospital gitu ya. Kita tugas kami hanya untuk plating komponen-komponen untuk bagian dari hospital. Gitu. Jadi itu kenapa Mega Andalan Elektroplating diberdirikan karena untuk mensupport Mega Andalan Kalasan itu ya Pak ya. Dan tapi sebelumnya Pak Neki ini saya aslinya mengunjungi Mega Andalan Elektroplating ini karena lebih ke Pak Neki sih. Karena beliau adalah ahli dalam pelapisan memang. Dan beliau adalah mentor saya juga. Tapi karena di sini kita mengunjungi Kita mengunjungi perusahaan ini. Jadi saya meminta tolong beliau untuk tur di perusahaan ini. Boleh sekarang atau nanti Pak? Boleh. Boleh, baik. Oke. Mari. Ya, siap. Ini kabarnya ini adalah limbah ya Pak ya? Ini hasil pengolahan limbah dibuang ke jadi kolam. Ya. Dan kolam itu ditanamkan ikan untuk sebagai tester. Sebagai bukti kalau hasil pengolahan limbah ini berhasil. Berhasil. Ini luar biasa loh. Ini hasil pengolahan dari air limbah. Ada ikan, mungkin terlihat nggak ya? Nah, ini. Ya, ini limbah, cuma sudah diolah Pak ya? Sudah diolah. Sudah diolah dan hidup ya, tidak berbahaya bagi lingkungan ya Pak ya? Kita pakai ikan nila. Ikan nila ya? Ikan nila. Ini limbah loh ini, cuman sudah diolah dan diberi ikan sebagai bukti. Dan ini lingkungannya lebih asri. Ya. Pohon-pohon juga nggak kena. Iya, tidak terpengaruh dengan limbah ini ya Pak ya? Iya. Wah, situ ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Nah ini tempat saya kerja. Oh iya. Oh ini hasil komponen-komponen yang kita kerjakan. Iya. Ini
Nikel ya Pak ya? Ini chrome. Ini chrome. Oh, Chrome. chrome. Oh, warna Chrome. chrome. Iya. Nah ini nikel. Nikel ya. Oh, iya nikel. Mungkin kalau mau lihat ke hasil. Nah ini Mas Wahid yang ngurusin gudang. Halo siapa? Nah ini warna brass ya? warna gold imitasi. Gold imitasi? Oh, Ya. bukan warna brass. Tuh. Iya. Ya. Ini contoh-contoh dari yang sudah diproduksi yang sudah dilapis ya. Iya, siap. Kemudian wah ini ada prosesnya nih, menarik. Kebetulan pas. Ini sedang ada kegiatan apa? Nah itu hasil platingnya. Nah ini lapis nikel. Nikel. Iya. Ini zinc. Oh iya. Nah itu zinc. Zinc, warna zinc. Ini warna nikel ya? Nikel. Nah, ini warna zinc. zinc. Ini prosesnya. Nah, ini Pak, ini kan banyak bak ini, banyak apa ya kalau bahasa baknya itu Ini urutan proses kita ya? pakai sistem trolley. Troli ya. Kebetulan Sedang tidak aktif ya. enggak sedang proses itu. Sedang Nanti proses. belum diangkat. Belum diangkat. Ini boleh dijelaskan Pak, ini Nah ini kita pertama barang masuk pakai hot block grease, ini adalah pakai soda panas. oh sudah panas ya. Nah, terus pakai soda yang ditarik dengan elektrik degreasing. Ya. Atau dicuci air, cuci Bilas 1, bilas 2 dua, gitu ya. terus pickling untuk menghilangkan karat. Ya. Nah terus ini bilas satu lagi ya. untuk aktivasi untuk menyesuaikan suasana asam di permukaan sebelum melapis nikel. Oh banyak proses bilasnya ya. Nah ini bilas breakout juga sebenarnya bilas, cuman lebih ke air murni. Bagaimana? Air murni karena airnya dipakai untuk nyampur obat. Oh airnya lebih murni saja ya. Nah itu baru chrome plating ya. Ya. Nah ini hasilnya. Ini ya sudah selesai sampai ke sana ya. Iya. Iya. Ini beda lagi Pak ya? Oh ini untuk zinc plating alkalin. Oh ini yang bagian chrome. Chrome ini bagian zinc. Ini zinc yang tengah, yang di sana Zinc. Zinc juga? Kelompok zinc semua. Di sana zinc asam, ini zinc alkalin. Oh beda. Beda. Oh bedanya bagaimana ya? Bedanya suasana prosesnya. Kalau ini basah, yang sana asam. Oh gitu. Iya. Nah, Dan ini ada ini bak apa nih Pak ya? oh ini untuk tembaga, koper. Tembaga. Tembaga. Nah, patung UPN saya kerjain di sini patung. Oh ini segede kolam gini isinya tembaga. Tembaga ya Pak ya? Ini habis berapa juta Pak ini kalau untuk bentuk tembaga segini? Nah, Ini adalah untuk mencelup, misalnya ada teman-teman yang mau membuat patung, melapisi patung, mungkin bisa dengan ini karena ini ukurannya besar sekali. Berapa kali berapa ini Pak? ini hampir 4 meter. 4 meter ya? 4 meter. Iya. Nanti contoh penyelupannya ada di sini. Oke. Ya. Nah sana ruangan poles tuh. Nah itu pengolahan limbah. Oh ini jadi pengolahan limbah.
Ini pengolahan limbah. Menarik sekali. Nah ini sedang dijemur. Sudah dijemur ya. Nah, Ini warna imitasi gold ya. mutasi go. Ini mungkin yang menarik adalah pengolahan limbah, Pak. Boleh dijelaskan urutannya, Pak? Ini karena memang karena akan berguna bagi untuk semua Ya, teman-teman. air dari bengkel kita Ya. tarik ke atas, kita olah dengan suasana untuk memecahkan krom valensi 6 ke valensi 3 Ya. dengan waktu kurang lebih 4 jam. Oh iya. Oh sayang sekali tidak bisa mendekat ya. Jadi tapi boleh. Nggak apa-apa sih dari jauh ya, Pak ya. Boleh Oh ke jangan, sana? Pak. Saya khawatir dengan Pak Negi kalau saya tidak. Nah udah gitu nanti baru kita naikkan lagi pH-nya, Ya. baru dipisahkan sama elektrokoagulan. Elektrokoagulan baru nanti diendapkan sistem pengendapan biasa. Ya. Nah, nanti air yang mengambang, air murninya baru dialirkan ke itu. Yang lumpurnya kita press, Kita press. dibuang. Lumpurnya bisa dijual lagi. Enggak, kita buang. Buang saja. Buang kontrak dengan yang ini yang nerima. Oh sudah ada yang ngambil ya. Udah yang ngambil. Luar biasa. Ini berarti kalau misalnya teman-teman ada yang bermasalah dengan limbah, mungkin bisa konsultasi dengan Pak Neki ini karena beliau ini termasuk salah satu yang ahli dalam bidang seperti ini. Sebagai contohnya tadi yang di kolam yang ada ikannya itu ya Pak Iya, ya? nanti dialirkan ke depan. Iya. Dan airnya sebagian ditampung untuk kita kerja juga. Iya. Udah diolah, Bisa dipakai kembali ya? bisa kembali. Dan tiap bulan dilaporkan ke lingkungan. Kita analisa, kita laporkan semua itu bahwa Dan itu rutin ya? rutin. Rutin. Karena tiap 3 bulan harus bikin laporan khusus. Kalau misalnya tidak lapor, Wah, kita kena masalah ya. iya. Luar biasa, ini salah satu pabrik pelapisan yang mempunyai SOP untuk pengolahan limbah. Jarang-jarang saya melihat jarang-jarang pabrik pelapisan mempunyai SOP untuk pengolahan limbah seperti ini. Nah, itu kegiatan kita antar barang ambil keluar masuk. Iya. Ini sedang proses. Naikin. Ini dari rekanan juga Pak ya? Ini dari Mega. Mega ya? Nah, ini orang Sepeda. sepeda diminta di plating. Ini baru ngetren memang sepeda. Ini bumper. Bumper. Oh iya, bumper mobil ya. Ini handle. Ini dilapis kuning nih. Terus kuning. Lapis kuning. Oh, iya. Mentahnya. Itu proses penembangan. Dan kita juga punya lab untuk ini, Untuk apa Pak? untuk analisa, untuk mengukur kualitas dari bahan kimianya. Oh ada juga ya. Ada labnya.
Ada berapa karyawan Pak di perusahaan ini? Kita hanya 16 orang. Hanya 16 orang ya, dan itu efektif ya? Iya. Karena memang sebentar. Ya beginilah teman-teman, kalau suasana pabrik itu tidak bersih. Karena jadi kita obrolnya tidak begitu hangat akhirnya. Ini tidak apa-apa Pak? Sambil berdiri tidak apa-apa Pak? Oke. Oh tidak apa-apa kan? Silakan. Apa yang lagi yang mau ditanyakan? Ini kebetulan saya bertemu dengan Pak Neki ini. Kira-kira ada saran tidak untuk para yang ingin belajar plating sebagai pemula gitu? Misal untuk barang-barang misal ingin di emas atau di warna perak atau apa, itu kira-kira saran yang boleh disampaikan Pak Neki? Ya minimal mereka harus tahu apa yang akan mereka buat, seperti logam apa yang akan dikerjakan, karena semua logam kalau kita mau plating itu punya perlakuan sendiri-sendiri. Oh gitu. Ya seperti aluminium Ya. itu harus di zinc dulu, harus proses dilapis tembaga dulu, Ya. termasuk zinc die casting. Ya. Nah kalau stainless itu harus dilapis nickel strike dulu dan sebagainya. Jadi pengetahuan kayak gitu yang basic perlu buat mereka. Jadi memang harus ada pengetahuan, mungkin lebih tepatnya belajar kepada orang yang tepat dulu ya Pak ya. Tidak bisa Pengetahuan logam lah. pengetahuan logam ya. Terus nanti apa yang akan kita kerjakan. Jadi semisal saya mempunyai bahan besi dan aluminium, itu perlakuannya beda Pak ya untuk melapisi ya? Beda Sekali ya? beda jauh. Dan harganya juga jadi beda. Ya. Ini ada beberapa teman mungkin belum tahu ya, untuk warna emas itu memang mengandung emas ya Pak ya? Untuk berapa karat sih ya? Kalau kita nggak plating emas, kita pakai lapis beras kuningan. Ya. Terus nanti perlakuan akhirnya kita pakai lacquer yang sesuai dengan warna emas. Jadi lebih imitasi emas ya? Ya, imitasi gold. Karena ini benda besar ya Pak ya? Kan emas tuh mahal. Ya. Mahal. Jadi diakali dengan imitasi gold ya Pak ya? Ya. Oh begitu. Tapi cuman misalnya untuk dengan lapis emas bisa juga ya Pak? Bisa. Ya? Bisa. Cuman harganya mahal. Ya. Apalagi sekarang emas 1 gram tuh berapa? Mungkin perbedaannya gini, kalau lapis beras itu sekitar Rp90 per cm persegi luas permukaan. Ya. Nah, tapi kalau lapis emas itu sampai Rp5.000 per cm permukaan, tergantung harganya jauh. Harganya jauh sekali. Apalagi Pak. di luar hitung luasnya, Ya. harganya jauh. Iya. Berat, ternyata ingin belajar plating itu ternyata tidak boleh ngasal Pak ya. Harus. Ya, soalnya sayang bahan-bahannya nggak ada yang murah. Iya. Karena di luaran sana banyak itu Pak, terus terang ya. Banyak kursus-kursus yang menurut saya menyesatkan loh Pak. Dia Ya. bisa membuka kursus cuman mengajarkan kepada pemula-pemula itu tidak gimana ya? Ya Biasa. mungkin tergantung pengertian mereka, kan seperti pengrajin di kota gede. Kadang-kadang sama supplier obat. Kalau dia stuck bahan imbuhnya rusak, ya dia harus ganti. Padahal kita bisa ganti merek lain. Kita olah dulu, yang lama kita ambil, baru kita beli yang baru. Jadi nggak seluruhnya diganti. Cuman bahan imbuhnya aja. Bahan imbuhnya. Britener gitu. Briten. Oh, ya. Ini pandemi gini tidak terpengaruh ya Pak ya, karena banyak orderan untuk rumah sakit ya. Nggak, kita punya otoritas khusus dari perindustrian. Kita kena supply untuk korban pandemi. Ya. Kita dikasih izin untuk full beroperasi penuh. Oh, begitu. Tapi dengan forecast yang
harus diperiksa tiap pagi dan sebagainya, terus kita jarak harus pakai masker. Iya. Kayak gitu. Protokol ya Pak ya. Protokol ya. Iya, iya, iya. Ini kalau menurut saya untuk pekerjaan pelapisan logam ini ternyata harus telaten ya Pak ya. Jadi seperti perawatan cairannya dalam arti penggantian air. Ya. Iya Pak ya. Kita maintenance larut-larutan itu seminggu sekali. Tiap hari Sabtu ada waktu jeda sekitar 4 jam untuk maintenance obatnya. Biar hari Senin fresh lagi. Setiap seminggu sekali berarti ya? Iya, seminggu sekali. Dan setiap pagi kalau mau produksi kita harus periksa ya pH-nya, density-nya, semua kita periksa. Udah oke belum buat produksi? Nah itu dia yang bikin susah. Kalau memang yang belum paham benar mengenai masalah pelapisan logam atau plating ini, repot sekali Pak ya. Seperti itu dia tadi saya mengatakan kepada Bapak, pemula kalau tidak belajar kepada orang yang tepat akan repot sekali Pak ya. Seperti Bapak tadi menyebutkan adalah pH-nya berapa. Iya. Kemudian apa tadi Pak? Saya apa aja saya lupa saya selain pH tadi. Ya density. Kalau untuk room kan kita harus ukur density-nya. Ya. Jadi kadang-kadang kandungannya logamnya berkurang ketahuan. Nah itu dia Pak, itu repot sekali. Kalau tidak mengetahui pengetahuan itu akan repot sekali. Baik. Ini saya bingung mau tanya apa lagi Pak ya. Pak, kira-kira Bapak ingin menyampaikan apa pada yang muda-muda terutama? Ya teruslah berusaha. Apa aja bisa kita olah menjadi barang-barang yang berguna. Ya. Baik. Sebenarnya saya ingin mewawancarai Pak Neti secara langsung ya tentang beliau ini karena beliau adalah mentor saya. Cuman di sini video ini tentang perusahaan beliau tentang Mega Andalan Elektroplating ini ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin nampaknya saya akhiri Pak ya. Oke. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Semoga menginspirasi buat semua ya Pak ya. Oke. Mari Pak ya. Ya siap.